Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di AA Channel. Namun sebelumnya, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini, kami akan berbagi informasi berkenaan dengan motivasi kehidupan ataupun motivasi keagamaan. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Salah satu doa yang sangat sering dipanjatkan Rasulullah SAW adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi hati ini ada dalam genggaman Allah. Kita sendiri tidak tahu hati kita di mana. Kalau kita pegang hati di sini, mungkin salah satunya karena kalau ada apa-apa jantung kita berdebar, ya di sekitar sinilah perkiraan. Tapi yang jelas hati ini ciptaan Allah yang ada pada setiap makhluk dan Allah yang menguasai. Kalau hati ini dikuasai oleh kita, ya kalau kita sedang galau suruh tenang saja. Gelisah, tenang, kling, jadi tenang. Tidak. Sedang sedih, bahagia, tidak juga. Kita sering galau, cemas, sering kecewa, sedih, dan itu sulit dilepaskan. Ada benci, ada dendam, ada sakit hati, ada takut, ada pada diri kita ini, dan tidak mudah itu. Sampai ada yang trauma dengan apa yang dirasakannya. Kalau diri sendiri saja sudah di luar kemampuan kita membulak-balik, apalagi yang lain. Suami tidak bisa membulak-balik hati istri, dan sebaliknya. Istri tidak bisa membulak-balik hati suami. Orang tua tidak bisa membulak-balik hati anak. Pemimpin tidak bisa membulak-balik hati yang dipimpin. Guru tidak bisa membulak-balik hati muridnya. Tidak bisa, di luar kemampuan. Termasuk penceramah tidak bisa membulak-balik hati mustaminya. Yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Bahkan membulak-balik hati sendiri juga kita tidak bisa. Ini kalau pemahaman ini sudah benar-benar kita pahami dan kita yakini, pasti beda kita di dalam menghadapi hidup ini. Terhadap diri, terhadap keluarga. Contoh ya, misal saya nih sebagai suami kepada istri, sebagai ayah kepada anak, sebagai anak kepada orang tua. Katakanlah kalau di pesantren sebagai kiai ke santri, ya, penceramah. Ini kalau kita tidak memahami ini, berat sekali hidup ini. Kepada keluarga, kita banyak kecewa kalau tidak cocok dengan keinginan. Kepada anak, kita banyak terluka. Ini anak tidak cocok dengan harapan, misal begitu. Ketika memimpin, kita bakal banyak error, karena yang dipimpin belum tentu cocok dengan harapan. Termasuk dalam dakwah, ini bisa bermasalah nih. Tetapi kalau kita yakin Allah yang membulak-balik hati, termasuk hati kita, jadi kita lebih proporsional. Misal ya,
ini suami ke istri atau sebaliknya istri ke suami. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri, apakah supaya sayang ke kita, apakah supaya cinta, apakah supaya jadi soleh, baik. Harapan bagus, tapi benar-benar di luar kemampuan kita menyolehkan tiap orang tuh.